to do business itu, kemudahan berbisnis itu harus digotong oleh banyak pihak untuk menciptakan iklim yang bagus. Dari kurun waktu sekian ini kita melihat bahwa kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri Jawa Timur itu sudah diminati hampir 65 calon investor yang datang, melihat, kemudian tertarik. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan tembakau itu sangat besar di Jawa Timur. Jadi potensi daya dukung terhadap kebijakan sektor yang mendukung perusahaan-perusahaan pabrik rokok misalnya itu perlu difasilitasi. Jadi kita jangan kemudian mikirkan, wah cukainya harus ditinggikan dan sebagainya. Itu perusahaan menyangkut multiplier effect rangkaian ekosistem tembakau yang luar biasa yang harus disupport. Bagaimana kita membuat daya tarik investasi di Jawa Timur dan Jawa Timur bisa berdaya saing dengan keunikan dan potensi sendiri yang cukup bagus. Halo Sobat Investasi, gimana kabarnya? Senang sekali saya Sima Perwira bisa kembali menjumpai Anda semuanya tentu saja di DPM PTSP Podcast. Ini merupakan edisi perdana, kita akan membahas mengenai seperti apa strategi promosi dalam penguatan investasi hilirisasi industri di era kepemimpinan baru. Karena saya juga punya kabar yang gembira sekali ya. Karena per tahun 2024 ini hingga triwulan 3 mencapai 39,69 triliun ini ya untuk realisasi investasinya di Jawa Timur. Artinya ada peningkatan 2% dibandingkan dengan tahun lalu, di mana penanaman modal asing ini memiliki value sebesar 13,88 triliun dan juga penanaman modal dalam negeri ini investasinya mencapai 25,81 triliun. Tepuk tangan dong untuk kita semua dan juga Jawa Timur ya. Dan tentu saja kita membahasnya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama saya izin memperkenalkan ada Kepala Dinas PMPTSP Jawa Timur, ada Dr. Insinyur Diah Wahyu Ermawati MA. Ibu, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Salam sehat Sobat Investasi. Salam sehat Sobat Investasi. Baik, selanjutnya saya juga memiliki perwakilan dari Himpunan Kawasan Industri. Ini selaku Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri, yaitu Bapak Didi Prasetyono. Halo Bapak. Selamat siang, Sima. Sumringah sekali ya, melihat angka yang luar biasa melejit ini ya setiap tahunnya. Baik, yang pertama mungkin kita akan mengetahui terlebih dahulu nih, seperti apa sih sebenarnya iklim investasi di Jawa Timur? Bu Diah, silakan. Oke, iklim investasi di Jawa Timur, tentu saja iklim investasi di Jawa Timur sangat bagus ya untuk menarik semua investor datang ke Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur memiliki potensi yang luar biasa dan juga punya peran strategis untuk wilayah Indonesia bagian timur, karena 19 provinsi di wilayah kawasan Indonesia bagian timur itu mendapatkan pasokan distribusi logistik maupun pelayanan dari Jawa Timur. Dari 37 tol laut ada 19 rute ada di Jawa Timur. Jadi tentu saja ini memiliki peran yang cukup bagus untuk bisnis dan investasi di Jawa Timur. Baik, selanjutnya saya mau ke Pak Didi. Tadi disampaikan oleh Bu Diah begitu ya terkait 37 tol laut itu sebagian besar ada di Jawa Timur. Artinya sebenarnya secara infrastruktur Jawa Timur ini kuat. Namun ketika dilihat dari kawasan industrinya sendiri di Jawa Timur ini seperti apa Pak? Karena menurut data yang saya lihat nih Pak, sebenarnya kawasan industri di Jawa Timur ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan provinsi lain. Katakanlah Jawa Barat Pak. Oke, jadi pertama tentunya apa pentingnya kawasan industri dulu. Jadi di Indonesia itu ada 112 lebih kawasan industri yang berhimpun di Himpunan Kawasan Industri, tersebar di seluruh negara kita di seluruh wilayah. Kemudian ada swasta, ada milik pemerintah. Nah di Jawa Timur sendiri ada 7 kawasan industri yang sudah operasional, berkembang di 15, akan menjadi 15. Yang menjadi catatan adalah kenapa kok strategisnya kawasan industri, karena sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja investasi untuk pembuatan pabrik, manufaktur atau industri itu harus berada di kawasan industri. Substansinya adalah bagaimana pengelolaan yang terintegrasi dengan misalnya pengelolaan limbahnya, perizinannya, kemudian penyediaan infrastrukturnya itu terintegrasi di satu wilayah. Nah, oleh karena itu kemudian
kita intens dengan DPTM PTSP untuk melakukan penciptaan iklim industri yang oke. Jadi kuncinya di situ sih, Mas. Jadi kalau kemudian kita ingin agar investasi, bukan cuma Jawa Timur ya, supaya investasi masuk Indonesia, karena dorongan untuk pertumbuhan itu kan ada variabelnya, ada konsumsi masyarakat, ada belanja pemerintah, G investment, ada FDI, foreign direct investment. Nah, investasi luar negeri itu yang jadi salah satu yang kemudian effortless bagi APBN kita karena dia masuk dari luar negeri. Nah, penciptaan itu ease to do business itu, kemudahan berbisnis itu harus digotong oleh banyak pihak untuk menciptakan iklim yang bagus agar semakin banyak untuk menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, banyak hal. Nah, jadi kalau sejauh ini di kuartal 3 ini profilnya cukup bagus. Meskipun kita masih misalnya di bawah DKI dan di bawah Jawa Barat dalam konteks total akumulasi volume, karena memang bagaimanapun ibu kota negara menjadi pusat pencatatan investasinya. Tetapi dari konteks wilayah sebenarnya pemain utamanya adalah Jawa Barat dan Jawa Timur, karena di Jakarta sudah tidak ada lahan untuk kawasan industri, kira-kira begitu. Apa tantangannya kemudian Pak Didi yang menjadi permasalahan bagi Jawa Timur sendiri terkait dengan kawasan industri yang menduduki peringkat 3 begitu ya, tadi yang disampaikan Pak Didi, dan bagaimana caranya agar kita bisa naik peringkat nih Pak? Karena kan kalau melihat letak geografisnya Jawa Timur itu sangat-sangat cocok sekali di tengah posisinya, apalagi kita juga menyokong pertumbuhan ekonomi di IKN, kemudian Indonesia Timur Pak. Ya, paling tidak ada 4 hal yang investor asing itu pertimbangkan sebelum masuk ke sebuah wilayah. Pertama adalah site acquisition, status tanahnya bagaimana, kawasan industri ini, kemudian strategisnya, lokasi dan sebagainya. Kedua, infrastruktur penunjang, mau jalan tol, pelabuhan, bandara, infrastruktur kereta api dan sebagainya untuk fasilitasi proses mereka industri dan logistik chain-nya, chain hub-nya. Kemudian yang ketiga tentunya air bersih ya, air bersih untuk industri itu harus tersedia. Yang keempat adalah energi. Listrik sampai pintu pabrik berapa harganya, gas sampai pintu pabrik berapa harganya, itu akan menjadi pertimbangan. Kalau 4 hal ini oke, maka investor akan melakukan pendalaman. Mau soil test, mau aspek hukum, aspek sosial, aspek pasar dan sebagainya akan mengikuti. Tapi awal pertama itu kita kan lihat nih beberapa daerah yang udah ada kawasannya tapi nggak laku-laku. Udah ada RT RW untuk industri tapi nggak ada industri yang masuk. Karena bukan cuma tanah saja, tetapi energi, air, dan infrastruktur menjadi penting. Oleh karena itu nggak bisa investor dipaksa misalnya, oh coba nanti Indonesia Timur, tanah murah misalnya di Papua atau di NTT misalnya. Tapi kan infrastruktur hub logistik nggak bisa dipaksa. Karena pasar itu adanya di hub distribusi itu di paling tidak pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok, kunci bagi pengembangan bisnis mereka. Dan nggak boleh kemudian logistik cost itu lebih mahal dari biaya produksi misalnya, kan pertimbangan itu. Jadi Jawa Timur itu sangat bagus. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu punya sudah melakukan kewajiban dengan baik untuk mempermudah iklim industri. Bahkan Pak Gubernur lagi menyiapkan untuk ada peraturan pemerintah pendukung insentif, karena orang mau masuk sini apa insentifnya gitu lagi disiapin untuk insentif bagi pelaku-pelaku industri. Yang ini menurut saya langkah strategis yang bagus yang kami apresiasi pemerintah provinsi khususnya DPM PTSP. Baik. Kemudian Ibu boleh kami mengetahui juga nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi terkait dengan status tanah, kesiapannya infrastruktur tadi jelas ya sudah Ibu sampaikan, kita merajanya mayoritas soalnya ada di Jawa Timur begitu. Kemudian air bersih dan kebutuhan logistik, listrik dan sebagainya, itu seperti apa kesiapannya Bu di Jawa Timur? Ya, tentu kita pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam karena standar dari suatu lokasi yang diminati suatu investor itu adalah bagaimana dia mendapatkan kemudahan berusaha, dan tentu saja ini menjadi daya saing suatu wilayah itu untuk menarik investasi. Maka yang disampaikan Pak Direktur tadi itu sangat tepat karena kesiapan kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus itu menjadi daya saing yang cukup menarik bagi kita untuk dilirik maupun diminati oleh pihak asing. Contohnya saja, misalnya satu kawasan industri tadi ada yang kurang begitu diminati. Mungkin saja kita harus melengkapi dengan berbagai fasilitas yang kurang. Dan pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Dalam hal ini ada tim kami
yang selalu siap untuk melakukan semua evaluasi maupun perbaikan-perbaikan ke depan. Dan tentunya ini juga harus ditunjang dengan keaktifan kawasan ekonomi maupun para pelaku usaha untuk mendukung terselenggaranya kawasan industri maupun KEK beroperasi dengan aktif. Mungkin tadi disampaikan ada 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ya. Ada 2 kawasan ekonomi khusus dan 10 kawasan industri yang di Jawa Timur existing. Kalau tadi kita lihat dari tahun ke tahun, ini adalah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang berdiri dari sekian puluh tahun ya. Nah, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Ada 8 sekitar kawasan industri baru yang akan muncul di wilayah Jawa Timur dalam rangka kita melakukan persebaran investasi di seluruh wilayah Jawa Timur. Mungkin diawali pula dengan PT Siar ini sudah memiliki kawasan di Ngawi ya Pak. Ini diminati oleh sekian banyak perusahaan sudah ini. Dari sekian kita melakukan webinar maupun pertemuan bisnis forum di luar negeri maupun di dalam negeri. Ini ada 8 perusahaan existing yang sudah berdiri di Ngawi. Ya Pak. Dan sebenarnya masih ada beberapa investor yang sedang mengurus perizinannya di sana. Nah, dari kurun waktu sekian ini kita melihat bahwa kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri Jawa Timur itu sudah diminati hampir 65 calon investor yang datang, melihat, kemudian tertarik, membuktikan sendiri berkunjung, karena kita memiliki mekanisme yang terukur bahwa sebelum kita melakukan bisnis forum, maka kita melakukan webinar series ke negara-negara yang akan kita tuju. Harapannya apa? Informasi yang kita berikan itu sudah ditelaah, dipelajari maupun di-download informasinya, di-verify. Saat kita melakukan pertemuan bisnis forum offline, mereka akan bertemu dengan project owner. Misalnya Pak Direktur, Pak Didi ini datang sendiri ke Hong Kong waktu itu untuk bertemu dengan beberapa kawasan peminat yang akan berinvestasi di kawasan industri Siar atau JP misalnya, atau kawasan industri yang lain. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bersama-sama dengan himpunan kawasan industri melakukan kegiatan bersama untuk mendukung daya saing dan minat investasi ke Jawa Timur. Baik, baik. Nah Bu, tentu saja ini kan dibutuhkan peran serta dari DPM PTSP Jawa Timur sendiri Bu, terkait dengan regulasi, kebijakan, atau apapun itu agar investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini tertarik dan merasa mudah dan nyaman begitu Bu, terlayani oleh pihak-pihak dari DPM PTSP sendiri nih. Apa saja Bu kemudian peran yang dilakukan oleh DPM PTSP Jawa Timur ini dalam mendorong pertumbuhan investasi di kawasan industri dan juga KEK nih Bu? Ya, selain kita melakukan perencanaan yang cukup terkoordinir dan terstruktur dan terintegrasi, kita juga melakukan promosi tadi ya. Promosi yang tak henti-hentinya. Dan saya juga sangat senang karena himpunan kawasan industri ini selalu mendukung setiap usaha kita untuk mempromosikan, karena mereka adalah lokasi-lokasi yang layak ditawarkan dengan kepastian usaha dan pelayanan yang cukup tidak diragukan kemampuannya. Nah, kalau apa yang dilakukan pemerintah selain itu, kita juga melakukan evaluasi. Ada beberapa evaluasi untuk kawasan industri yang mereka juga membutuhkan koordinasi dengan OPD teknis maupun dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur penunjang. Ya. Misalnya juga dengan bagaimana dia menyediakan sumber daya airnya, kemudian dengan energinya. Dan tentu saja bicara tentang daya saing, maka kita bicara tentang insentif. Ya. Maka banyak sekali investor yang ditawarkan itu akan menanyakan insentif apa yang ditawarkan oleh Jawa Timur kepada mereka. Tentu saja insentif-insentif yang sudah ada, kami selalu berusaha menawarkan kawasan industri karena saya menganggap bahwa, dan pemerintah provinsi menganggap bahwa kawasan industri memiliki insentif yang lebih bagus dibanding lahan-lahan yang tanpa dikelola oleh suatu pengelola. Nah, tentu saja kita mendukung pula dengan peraturan gubernur yang nantinya akan diimplementasikan untuk memberikan dukungan insentif kepada para investor, tidak hanya untuk kawasan industri tapi juga untuk wilayah-wilayah lain.
di Jawa Timur. Tentunya berbagai upaya sedemikian rupa juga sudah dilakukan oleh DPM PTSP Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri ya, Sobat Investasi, terkait dengan penyediaan kemudahan perizinan melalui Jatim Online Single Submission atau JOS itu ya, dan kemudian pengembangan aplikasi Poin Jatim untuk memberikan informasi peluang investasi secara digital kepada para investor. Nah, berbicara soal investasi, ini juga ada kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak, bagaimana Pak kemudian ini bisa terkejar targetnya? Kita kan melihat di Jawa Timur sendiri ini KI atau KEK-nya ini masih 12 begitu ya. Kemudian tapi pertumbuhan ekonominya sudah bagus Pak dibandingkan dengan sebelumnya. Ini bagaimana kemudian KI, KEK-nya bisa meluas sehingga bisa berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi yang insya Allah bismillah 8%. Ya. Jadi industri yang perlu didorong salah satunya kombinasi ya, keinginan pemerintah 8% ini gimana supaya cita-cita setinggi langit tapi kaki menjejak di tanah, kira-kira gitu ya. Jadi 8% itu tantangannya luar biasa, tidak mudah, tetapi bukan juga mustahil. Prasyarat pertama tentu iklim investasi yang bagus, yang menarik bagi luar negeri, karena luar negeri membandingkannya dengan Vietnam, dengan Thailand. Kita kan harus tahu nih kekuatan regional ini apa. Hubungan ketegangan yang meningkat antara Cina sama Amerika dengan pemerintahan baru Presiden Trump ini tentu akan membuat daya tawar regional di luar Cina membaik. Kenapa? Karena pengenaan tarif yang tinggi terhadap produk Cina, barrier yang dilakukan oleh Presiden Trump dan sebagai ketegangan dengan Presiden Cina akan membuat investor nggak nyaman investasi di Cina misalnya. Dia akan memilih negara. Nah, saat memilih negara selain Cina, apa misalnya kekuatan kita untuk misalnya melawan Vietnam yang punya kebijakan insentif khusus tanah yang sampai misalnya 90 tahun. Memiliki kebijakan insentif perpajakan sampai sekian persen dari misalnya biaya investasi. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa kita jangan nyari di depan sebagai pemerintah, tetapi masuk dulu aja. Nah, masuk dulu aja itu penting untuk memastikan misalnya kekuatan Jawa Timur ini apa? Agrikultur misalnya, kita punya potensi sumber daya luar biasa, pertanian, perkebunan. Kedua misalnya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan tembakau, itu sangat besar di Jawa Timur. Jadi potensi daya dukung terhadap kebijakan sektor yang mendukung perusahaan-perusahaan pabrik rokok misalnya, itu perlu difasilitasi. Jadi kita jangan kemudian mikirin, wah cukainya harus ditinggikan dan sebagainya. Itu perusahaan menyangkut multiplier effect rangkaian ekosistem tembakau yang luar biasa yang harus disupport. Kemudian food and beverage ya. Jadi F&B itu ya namanya penduduknya banyak. Begitu kayak potensi pasar juga besar. Kita itu 72% penetrasi pasar sudah pakai handphone di masyarakat yang kemudian menjadi potensi pasar yang besar. Bukan cuma buat Indonesia tapi juga pasar asing. Misalnya kita baca ketegangan dengan Apple saat untuk pemasaran iPhone 16 itu Apple kayak bingung begitu, Pak nggak bisa masuk pasar terbesar, salah satu pasar terbesar di dunia. Jadi kita benar-benar punya daya tawar yang cukup. Kemudian chemical, otomotif ya, yang pengkalinya itu jumlah manusia, itu potensi pasar besar. Jadi situasi di mana kemudian iklim investasi oke, penegakan hukum oke, kemudian regulasi oke, infrastruktur oke, itu akan menciptakan daya dukung yang kuat. Sehingga seperti tahun-tahun yang sebelumnya, Jawa Timur pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Itu fakta. Jadi kita punya potensi untuk mencapai ikut sebagai daya dukung kalau kemudian semua pihak bersama-sama, termasuk misalnya buruh. Pekerja-pekerja itu sekarang ada kebijakan untuk kenaikan upah minimum. Nah itu kemudian diterima dengan mungkin dengan segala pertimbangan iklimnya jangan sampai mengganggu produksi. Jadi mau ada masukan, mau ada demonstrasi dilakukan dengan baik sehingga orang nggak merasa takut. Oh enak kok orang Jatim ini, orangnya terbuka, blunt tapi nggak rusuh. Nah jadi kunci utama iklim itu adalah iklim usaha yang enak, Siva. Baik, kalau menurut Pak Didi sendiri ini apa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri bagi investor di sektor hilirisasi ini? Oke, hilirisasi itu kebijakan yang harus bisa dipegang. Jangan sampai kemudian pergantian pemerintahan, pergantian kebijakan. Nah, itu yang kemudian harus dijaga. Saat ini pemerintah telah berganti pemerintah baru, kemudian kita tahu situasi di mana kemudian kebijakannya mungkin ada yang berubah. Tetapi misalnya
jangan ada regulasi berubah drastis. Contoh sekarang hilirisasi, misalnya regulasi untuk pembatasan atau pelarangan ekspor biji nikel. Tiba-tiba pemerintah berganti berubah. Ini kan tidak ada kepastian hukum. Jadi yang dibutuhkan para investor itu kepastian hukum karena itu memastikan proses hilirisasi ini jalan. Kedua, tentunya kemudahan terhadap semua hal. Regulasi itu agak terlambat daripada kebijakan yang diinginkan pemerintah. Jadi regulasi itu harus ngikutin. Misalnya sekarang ada begitu banyak pasar berbasis digital ya, jadi transaksi e-commerce yang harus keluar aturannya gimana dong? Jangan sampai kemudian e-commerce jalan, perdagangan sudah melewati batas-batas negara. Ini hukum untuk pelayanan sengketanya nggak jelas nih. Harusnya kan ada kepastian hukum. Pelaksanaan sengketa arbitrer berlangsung di mana kalau ada dispute antar pelaku usaha. Jadi kepastian penyelesaian sengketa itu juga penting. Jadi bagaimana kemudian pemerintah ikut memfasilitasi agar peraturan regulasi yang hubungannya sama hukum dagang itu bisa menjadi pegangan. Nah, jadi kewajibannya regulasi, pengaturan regulasi yang pro usaha sama fasilitasi. Pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan tol itu sudah jempol ini. Jempol ya. Apalagi Jawa Timur, Bu Herman jempol. Siap kalau begitu. Baik, pertanyaan terakhir untuk Bu Herman sekaligus nanti mungkin dilanjutkan dengan closing statement dari Bu Herman dan juga Pak Didi begitu ya, terkait dengan sebenarnya apa sih tantangan yang perlu di-highlight terkait dengan regulasi, berbicara tentang regulasi tadi ya Bu ya, yang dihadapi untuk menarik investor asing maupun investor dalam negeri, dan bagaimana pemerintah daerah sendiri ini mengatasinya nih Bu? Ya. Bicara tentang regulasi, tentu semuanya tahu ya, regulasi di Indonesia ini juga memerlukan pemikiran yang integrasi dan komprehensif sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya bicara tentang regulasi, maka saya berpikir kita harus tahu kondisi lokal Jawa Timur sendiri harus bagaimana. Karena kalau kita tidak bisa membaca dan mengidentifikasi kondisi yang sebenarnya tentang Jawa Timur dan menerjemahkan dengan peraturan atau regulasi yang sesuai, maka sebenarnya kita malah menjadi kontraproduktif. Jadi kalau bicara regulasi malah saya harus berhati-hati ini, karena regulasi yang ada mungkin harus kita cermati satu persatu, dan mungkin tiap lokasi di Jawa Timur memiliki keunikan masing-masing yang perlu kita terjemahkan dan membuat regulasi yang melindungi. Maka yang menurut penting bagi kami adalah bagaimana kita membuat daya tarik investasi di Jawa Timur, dan Jawa Timur bisa berdaya saing dengan keunikan dan potensi sendiri yang cukup bagus. Nah, regulasi apa? Ya tentunya harus ditentukan dengan insentif maupun regulasi yang melindungi semua potensi dan kemampuan daya saing kita. Baik, harapan terakhir Bu untuk sobat investasi yang melihat podcast pada hari ini Bu, silakan. Harapan saya, sobat investasi, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di Jawa Timur ini sudah berbenah cukup pesat dengan dilengkapi infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Jadi mari kita berinvestasi di kawasan-kawasan industri yang nantinya akan bertambah sekitar 6 atau 8 kawasan industri baru yang merupakan lokasi yang cukup memadai untuk melakukan kegiatan bisnis berusaha, baik dari sisi UKM maupun sisi investasi menengah ke atas. Ya, tentunya kita optimis dan juga yakin ya itu akan terrealisasi ke depannya lagi. Ya. Selanjutnya Pak Didi boleh harapannya dan juga terkait dengan statement terakhir atau closing statementnya begitu Pak. Jadi memang kayak tim sepak bola, jadi harus teamworknya harus jalan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan semua pihak, tentunya asosiasi pengusaha, asosiasi perusahaan yang sejenis, asosiasi buruh dan sebagainya, untuk sama-sama memahami bahwa kita sedang seleksi ke Piala Dunia nih, kira-kira gitu. Jadi kita harus kompak antara pemain sama supporter, pelatih dan semua ekosistemnya harus ada. Yang kedua, memahami geopolitik. Geopolitik internasional kan sedang perang nih, Timur Tengah. Betul. Rusia, Ukraina, kemudian ketegangan Cina, Amerika. Kita harus paham nih, oh ini begini nih mainnya. Strategi kita harus begini. Jadi orkestrasi strategi penciptaan iklim yang bagus itu didorong oleh semua pihak. Nah, provinsi sebenarnya ada beberapa yang bagiannya tugasnya provinsi, peraturan gubernur, perda dan sebagainya. Tapi ada yang banyak begitu peraturan yang menyangkut nasional. Jadi harus pas provinsi bergerak ulet, nasional juga bergerak ulet,
daerah juga. Baik. Daerah itu kayak kebijakan UMR dan sebagainya itu harus clear juga supaya kenaikan dan pertumbuhan itu juga searah. Jadi kalau Sima kalau ditanya bagaimana penciptaan sejauh ini, kemudahan itu bukan cuman urusan insentif, diskon pajak dan sebagainya, tetapi juga kepastian usaha. Bagaimana kemudian penegakan hukum juga Baik. jangan tebang pilih, Baik. gitu ya, itu harus Baik. dilakukan. Jadi supaya iklimnya itu tenang, orang berusaha itu nggak takut gitu loh. Oke. Ingat ya. Dengarkan baik-baik ya Nggak sobat takut investasi gitu, ya, nggak takut ya. berusaha, waduh. Jangan takut untuk berinvestasi di Jawa Timur. Tentunya sekali lagi terima kasih Pak Didi sudah Sama-sama. bergabung bersama Sama-sama, kami di sama-sama. sini. Terima kasih Bu Kadis, Bu Herpa sudah bergabung sama kami. Intinya sobat investasi, kita harus mengenali keunggulan dari wilayah masing-masing, kemudian meningkatkan brand awareness supaya pelayanannya juga akan semakin meningkat. Begitu ya. Sampai jumpa, saya Sima Perwira pamit. Sampai jumpa lagi di podcast DPM PTSP selanjutnya. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak. Achieve 2024 ini dilaksanakan kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini DPM PTSP. Tujuannya adalah mempromosikan proyek-proyek ready to offer yang kita miliki, terutama proyek-proyek yang sudah clean and clear dan juga beberapa kawasan industri yang memang sudah layak ditawarkan. Jadi di sini juga ada one business meeting, one to many. Kemudian mereka mempresentasikan semua proyek-proyeknya dan di situ akan ada pertemuan one business meeting apabila mereka tertarik untuk berbisnis. Telah ditandatangani ada 6 atau 5 letter of intent hari ini, dan itu menunjukkan bahwa ada minat-minat yang telah dihasilkan dari pertemuan ini. Nah, selanjutnya yang perlu adalah kita kawal bagaimana letter of intent itu menjadi suatu investasi yang benar-benar terrealisasi sehingga akan meningkatkan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja. Kita mengundang tidak hanya investor dalam negeri tapi juga foreign direct investor yang memang kita juga mengundang konsul-konsul kehormatan maupun konsul jenderal yang hadir untuk juga mempromosikan informasi-informasi yang kita tawarkan, karena ada beberapa seminar. Dan selain itu, project owner juga mempresentasikan peluang-peluang investasinya. Harapannya dengan adanya konsul-konsul kehormatan tersebut bisa menyalurkan atau mendistribusikan informasi tersebut kepada calon investor. Dan tentunya momen ini adalah momen yang penting untuk memberikan ruang bagi mereka semua untuk bertemu dengan para pihak, terutama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara bersama Bank Indonesia. Australia, Amerika, Azerbaijan, Hong Kong, Cina, Jepang, Korea, India, dan Belanda. Kebetulan ini ada manufacture dan tourism serta beberapa industri terkait dengan port ya, infrastructure, juga kawasan industri. Sejauh ini pertemuan ini menjadi sangat menarik ya, karena semua mata tertarik dan ditarik untuk melihat acara ini, dan harapannya ini akan menjadi suatu mekanisme word of mouth di mana saling menularkan informasi dari mulut ke mulut.